Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Semoga rekan-rekan semua ada dalam keadaan sehat dan baik. Setiap orang tentunya punya sebuah harapan, keinginan, sesuatu yang ingin terwujud dalam hidupnya. Dan salah satunya adalah dengan cara berdoa. Tapi ada kalanya kita tidak tahu bagaimana doa yang benar seperti apa. Doa yang dikabulkan seperti apa. Dan apakah semua keinginan, semua yang kita butuhkan ataupun keinginan itu pasti akan diwujudkan? Seperti apakah doa yang benar itu, rekan-rekan? Kita saat ini belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak tentang doa. Dan kemudian orang yang lebih mengenalnya dengan istilah doa Bapa Kami. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid dan kepada orang banyak, yang pertama-tama Tuhan Yesus menyampaikan doa bukanlah soal panjang atau kata-kata yang indah di dalamnya. Tetapi mengenai sebuah inti kedekatan kita dengan Tuhan. Di dalam yang kemudian dikenal dengan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus menyampaikan ada 3 bagian secara sederhana kalau kita bisa lihat secara pilah-pilah. Itu bagian pengantar, itu bagian bagaimana memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini kita mau berbicara bahwa Allah adalah pribadi yang kudus. Dan kita pun dipanggil untuk senantiasa hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian ketika di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka kita mau berbicara bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, dan apa yang kita minta di dalam doa. Bagian ini mau berbicara bahwa kita bersedia mau untuk membuka diri. Bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kita mau meminta, jadilah kehendakmu yang Tuhan di atas kehendak kita. Dan kemudian bagian yang kedua di dalam doa Bapa Kami adalah mengenai maka berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ini mau berbicara bahwa kita meyakini bahwa di dalam doa juga ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jadi berbicara mengenai makanan kami yang secukupnya, cukup berbicara tentang tidak kekurangan ataupun juga tidak berlebihan. Dan berbicara soal makanan, yaitu berbicara soal yang inti, yang pokok. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, meski tidak selalu apa yang kita menjadi sebuah keinginan. Tetapi apa yang betul-betul kita butuhkan, Tuhan akan pelihara, mencukupkan di dalam kehidupan kita. Juga di bagian selanjutnya adalah mengenai ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini mau menyampaikan kepada para murid dan rekan-rekan, doa bukan hanya soal hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi juga doa adalah merupakan sebuah hubungan kita dengan sesama. Kasih kepada Allah juga adalah kasih kepada sesama dan juga dengan diri sendiri. Ada sebuah keutuhan di dalam relasi. Artinya doa Bapa Kami pada bagian ini mau mengingatkan kita bahwa doa tidak melulu hanya untuk keinginan kita. Tapi juga ada sebuah kasih yang utuh dan menyeluruh. Di bagian selanjutnya kemudian Tuhan Yesus menyampaikan mengenai janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagian ini mau memohon sebuah pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Tetapi juga tentu kita pun bukan untuk menjerumuskan terhadap godaan-godaan. Kita memohon bahwa Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita, tetapi kita juga jangan menjatuhkan diri ke dalam godaan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dan kemudian di bagian penutupnya adalah karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini merupakan bagian memuliakan kembali Allah. Secara sederhana doa Bapa Kami maka dapat kita lihat sebagai doa yang utuh, menyeluruh, bersifat personal tetapi juga bersifat komunal kepada sesama. Dan juga menempatkan bagaimana kehendak Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan kita bersedia untuk membuka diri ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan. Dan kita melihat bahwa ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan,
maka dapat saja berbicara soal jawaban doa, dapat berbicara soal 3 hal. Ya dikabulkan, tunggu, ataupun tidak. Dari 3 jawaban doa kita mau melihat dan meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah pasti rancangan yang terbaik. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta namanya Pendeta Cho. Dia tinggal di Korea Selatan. Pendeta Cho menuliskan mengenai doa dalam sebuah puisi, ya, puisi dan juga doa. Begini nih. Tuhan berikanlah kepadaku satu ikat bunga yang indah. Tetapi Tuhan memberi kepadaku kaktus yang berduri. Aku minta kepada Tuhan kupu-kupu yang indah. Tetapi Tuhan memberikan kepadaku ulat yang menjijikan. Aku marah dan kecewa kepada Tuhan. Kenapa yang aku minta dan apa yang Tuhan beri tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tetapi seiring waktu berjalan, kaktus yang berduri itu mengeluarkan bunga. Dan ulat yang menjijikan itu berubah menjadi kupu-kupu. Dengan demikian Pendeta Cho merefleksikan bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban doa yang terbaik. Tuhan pun pada akhirnya mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Pendeta Cho itu. Tetapi meski dengan cara yang berbeda, dengan cara dan mungkin jawaban Tuhan yang tidak seperti apa yang diharapkan, Tuhan dapat memberikan sebuah cara ataupun proses yang berbeda dari apa yang diharapkan. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik, meski dengan cara yang berbeda. Seorang juga pendeta yang seorang juga pekabar Injil yang bernama John Sung. John Sung pernah menyampaikan mengenai sebuah doa begini. Semakin berat pergumulan yang aku hadapi, semakin besar pergumulan yang aku hadapi, maka semakin jugalah aku membutuhkan jam doa semakin besar. Semakin aku mengalami banyak tekanan hidup, pergumulan hidup semakin besar, maka semakin besar pula lah jam doa yang aku butuhkan. Karena jam doa merupakan sebuah kekuatan bagi John Sung. Jadi doa juga adalah kekuatan untuk kita. Kekuatan nafas, sumber kehidupan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang ditulis oleh dinyanyikan oleh Nikita, yaitu yang juga berbicara soal doa, yaitu Dia Hanya Sejauh Doa. Saya hanya menyanyikan sebagian-sebagian saja. Lagunya begini. Bila cobaan mencobai hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia akan selalu menolong dirimu. Percaya memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya dia tiada jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila kelam kabut menerpa hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia hanya sejauh doa. Percayalah, berserulah kepadanya, dan Dia pasti akan menolong. Meskipun cara Tuhan menolong kita dapat saja dengan sebuah cara mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan hadir yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan dapat mengabulkan doa kita, meski dengan tidak seperti yang tepat apa yang kita harapkan, tapi dengan sebuah cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Dan kita meyakini bahwa doa dengan sebuah kesungguhan dan di dalam kita menempatkan kehendak Tuhan melebihi kehendak kita, maka rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong setiap kita, memampukan kita menghayati doa yang benar. Sampaikanlah segala pergumulan doa kita, segala pergumulan harapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua.